Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biliona Lorenza dengan NIM 20106108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul tentang analisis strategi bauran pemasaran pada produk olahan cat lemon terhadap tingkat kepuasan konsumen di PT Semesta Agro. Yang terhormat, Ibu Isnaini Nuri Susilawati, STMSC selaku Presiden Pembimbing 1, dan yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Fatur Rahman, STMBA MSc selaku dosen pembimbing 2 saya, dan Bapak Halim Kirama STMSc selaku dosen penguji saya, dan Ibu Lina Fatimah Lisobrina SABMM selaku dosen penguji 2 saya. Lanjut ke latar belakang. Setiap perusahaan diharapkan memahami dan mengerti faktor pendukung yang terjadi pada pasar agar dapat mengetahui kebutuhan maupun keinginan dari konsumen. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah usaha, mulai dari pemilihan produk, harga, kualitas, promosi, dan distribusi, hingga sampai ke tingkat kepuasan pelanggan. Memahami konsumen tidak lepas dari penguasaan konsep strategi pemasaran dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari calon pelanggan, karena hal ini merupakan tindakan yang nyata berupa kerja keras dengan menggunakan strategi yang tepat. Strategi merupakan kunci utama terhadap keberhasilan perusahaan dalam meraih kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diartikan menjadi merupakan tolak ukur bagi konsumen dalam penerimaan sebuah produk untuk kebutuhan pemasaran ataupun tujuan perusahaan secara umum. Penelitian ini dilakukan di PT Semesta Agro yang berdiri pada tahun 2019. Perusahaan ini merupakan perusahaan industri, lebih tepatnya yaitu sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang agribisnis yang berlokasi di Purwokerto. Perusahaan ini membudidayakan tanaman lemon, citrus, dan alpukat Niki. Kemudian dari tanaman lemon dan alpukat Niki ini memiliki produk turunan, yaitu untuk lemon sendiri ada dried lemon dan ekstrak lemon. Produk dried lemon merupakan hasil dari pengeringan buah lemon menggunakan mesin dehydrator yang dapat disajikan untuk menjadi pelengkap minuman seperti lemon tea atau lemon squash. Produk baru dapat dijadikan sebagai pilihan untuk pelaku usaha di era seperti ini karena perubahan keinginan konsumen yang terus berkembang. Namun tetap harus disertai dengan strategi pemasaran yang matang seperti strategi bauran pemasaran menggunakan 4P, yaitu terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Karena produk dried lemon ini merupakan produk baru yang dapat menjadi strategi untuk dijadikan daya tarik pelanggan. Selanjutnya ada data yang menunjukkan perbandingan produksi dan penjualan dried lemon pada tahun 2022 di PT Semesta Agro ini. Untuk yang garis biru ini menunjukkan data produksi tahun 2022 dried lemon dalam satuan kilogram. Sedangkan untuk grafik batang yang berwarna abu-abu menunjukkan data penjualan pada tahun 2022 dried lemon dalam satuan kilogram. Jika dilihat antara data produksi dan data penjualan, masih terjadi perbandingan yang signifikan, di mana hasil dari produksi lebih besar daripada data penjualan. Pada dasarnya, produk olahan baru dengan bauran pemasaran yang tepat merupakan bentuk dari strategi yang dilakukan oleh perusahaan
untuk melakukan pengembangan dari sebuah produk dengan tujuan untuk memberikan pengaruh pada tingkat penjualan, namun tetap menganalisis tingkat kepuasan pada konsumen agar perusahaan mengerti apa yang diinginkan oleh konsumen. Pengelolaan lemon untuk dijadikan produk baru yang dilakukan pada PT Semesta Agro Indonesia seharusnya dapat dijadikan sebagai strategi untuk menciptakan kepuasan konsumen. Karena dapat dengan diolahnya lemon menjadi tet lemon, ini menjadi masyarakat dapat menikmati lemon dengan mudah dan praktis. Namun pada kenyataannya untuk tet lemon ini masih belum maksimal penjualannya. Karena jika dilihat dari grafik pada gambar sebelumnya, yang menunjukkan belum maksimal penjualannya karena adanya perbandingan antara data penjualan dan data produksi. Kemudian masuk ke dasar teori. Untuk penelitian ini, dasar teorinya dimulai dari adanya 4P. 4P ini merupakan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion, yang merupakan kumpulan dari variabel pendukung untuk dipadukan oleh perusahaan dalam sebuah strategi untuk kebutuhan dan keinginan konsumen serta sebagai indikator segmentasi pasar menurut penelitian Kotler dan Keller pada tahun 2016. Selanjutnya ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan indikator dalam keberhasilan yang akan berdampak pada tingkat penjualan. Ketika mereka merasa puas, maka akan timbul rasa loyalitas terhadap produk. Penelitian ini kesimpulan ini pada penelitian Bali di tahun 2022. Kemudian Customer Satisfaction Index atau CSI. CSI merupakan metode yang sering digunakan untuk mengukur seberapa jauh konsumen telah puas untuk sebuah produk atau indikator pada produk itu sendiri. Menurut penelitian dari Reza Amri dan kawan-kawan pada tahun 2022. Kemudian ada Importance Performance Analysis atau IPA. IPA adalah metode yang berguna untuk menentukan strategi berdasarkan tingkat kepentingan dari sebuah atribut dengan mengidentifikasi tingkat kepentingan dari indikator dalam sebuah bisnis yang berujung pada tingkat kepuasan dari konsumen. Menurut penelitian dari Pratiwi dan Hendrawan pada tahun 2018. Untuk metodologi penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap bauran pemasaran untuk mengetahui mengetahui tingkat kepuasan pada konsumen di PT Semesta Agro. Nah, lalu untuk subjek penelitiannya yaitu PT Semesta Agro Indonesia. Kemudian alur penelitian yang pertama saya peneliti melakukan observasi lapangan dengan disertai studi pustaka. Setelah observasi lapangan dan studi pustaka dilakukan, peneliti melanjutkan untuk proses selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan perumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan meliputi data penjualan dried lemon, wawancara terhadap narasumber terkait, dan yang ketiga perhitungan minimal sampel responden. Yang keempat, kuesioner kepuasan konsumen terhadap strategi bauran pemasaran pada PT Semesta Agro. Kemudian untuk pengolahan datanya yaitu yang pertama analisis data menggunakan metode CSI. Setelah hasilnya dapat diketahui, kemudian dilanjutkan dengan analisis data menggunakan metode IPA.
Selanjutnya yaitu usulan perbaikan pada atribut yang dirasa masih kurang. Lalu ada analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu yang pertama ada data primer. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung di PT Semesta Agro Indonesia melalui observasi dan wawancara secara terbuka atau singkat. Kemudian ada data sekunder yang didapatkan dari beberapa referensi serta membaca jurnal-jurnal yang berhubungan dengan strategi bauran pemasaran ataupun tingkat kepuasan pelanggan menggunakan metode CSI dan IPA terhadap variabel yang digunakan. Untuk yang ketiga ada data kuesioner. Data kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan tingkat kepuasan variabel yang digunakan menggunakan skala pengukuran atau skala Likert dalam rentang 1 sampai 5 yang ditunjukkan pada gambar sebelah. Nilai 81% sampai 100% dapat diartikan sangat puas. 66% sampai 80,99% dapat diartikan puas. Selanjutnya 51% sampai 65,99% dapat diartikan cukup puas. Dan untuk 35% sampai 50,99% dapat diartikan kurang puas. Serta untuk yang terakhir 0 sampai 30,99 dapat diartikan tidak puas. Kemudian untuk teknik analisa data. Teknik analisa data ini diawali dengan menggunakan metode CSI. Pengolahan data menggunakan metode CSI bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan variabel yang dimiliki pada PT Semesta Agro. Selanjutnya menggunakan metode IPA. Metode IPA ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi variabel yang perlu dilakukan perbaikan dengan tujuan mempertahankan kepuasan konsumen agar menciptakan loyalitas pada perusahaan. Untuk yang terakhir yaitu indikator kuesioner. Penelitian ini mengukur tingkat kepuasan serta kepentingan terhadap masing-masing atribut yang akan diukur menggunakan kuesioner. Pada kuesioner yang akan diberikan terhadap responden atau konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Berikut adalah indikator pernyataan pada penelitian ini. Yang pertama, variabel untuk produk. Dengan atribut pernyataan, rasa dari produk yang diberikan sesuai, tampilan dari produk yang menarik, tingkat kebersihan produk dan kemasan. Untuk variabel harga, atribut penyataannya yaitu satu, harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produknya. Kemudian dengan harga tersebut, produk dari nomor merupakan pilihan terbaik di antara kompetitor. Untuk yang selanjutnya, harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas dan manfaat yang diberikan. Kemudian untuk variabel lokasi dan atribut pernyataan, lokasi yang dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen. Rasa aman dan nyaman pada saat melakukan pembelian. Selanjutnya yaitu variabel promosi dengan atribut pernyataan. Yang pertama, promosi yang dilakukan di media sosial menarik. Kemudian pemberian diskon yang menarik. Dan yang terakhir, interaksi yang dilakukan terhadap konsumen. Indikator pernyataan. Yang pertama ada karakteristik, jumlah responden, dan persentase. Untuk hasil dari jenis kelamin pada responden didominasi oleh laki-laki sebesar 50,5%. Sedangkan untuk daerah domisili, nilai tertingginya yaitu ada pada daerah kabupaten dengan nilai 34%, dan kemudian pada Purbalingga dengan nilai 20,6%. Lalu untuk pekerjaan
didominasi oleh mahasiswa dengan nilai sebesar 29%. Berdasarkan tabel pada 4.1 di atas, persentase dari jenis kelamin responden yaitu kelamin laki-laki sebesar 50%, 50,5%. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sebesar 45,5%. Maka dari itu jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian untuk karakteristik domisili pada responden didominasi oleh Kabupaten Banyumas sebanyak 34% dan Purbalingga 26%. Hal ini disebabkan karena rata-rata konsumen dari produk Red Lemon adalah yang berdomisili di wilayah Banyumas dan Purbalingga. Sedangkan untuk kerjaan, mahasiswa merupakan pekerjaan yang memiliki nilai tertinggi sebesar 29%, dan selain itu ada wira swasta sebesar 13%. Kemudian untuk uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang diukur menggunakan kuesioner untuk mengetahui tingkat kevalitan dari suatu atribut ataupun variabel yang digunakan pada penelitian. Uji validitas merupakan dapat mengukur sejauh mana alat ukur yang mampu untuk mengukur apa yang diukur. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, instrumen dikatakan valid. Kemudian, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka variabel pertanyaan tersebut tidak valid. Berdasarkan uji validitas kinerja dan harapan pada tabel sebelah kiri, dapat dilihat bahwa keseluruhan atribut serta variabel pernyataan yang digunakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel yang bernilai 0,195. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data valid dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian reliabilitas. Kemudian untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan pada penelitian reliable. Analisis dari segi variabel. Untuk analisis dari variabel ini dapat dilihat pada variabel produk dengan kode P1 rata-rata kinerjanya 3,28. Kemudian untuk kode P2 rata-rata yang dimiliki pada atribut ini yaitu 3,49. Kemudian P3 rata-rata kinerjanya yaitu 3,28, dan untuk yang P4 rata-rata kinerjanya 3,18, dan untuk yang P5 yaitu 3,24, dan untuk P6 3,18. Untuk variabel price pada P7 dengan kode P7 rata-rata kinerjanya 3,4, dan pada P8 rata-rata kinerjanya 3,18. Untuk P9 rata-rata kinerjanya yaitu 3,6, dan untuk P10 rata-rata kinerjanya 3,17. Untuk variabel place dengan kode P11 rata-rata kinerjanya yaitu 3,05. Kemudian untuk kode P12 rata-rata kinerjanya yaitu 3,8. Kemudian untuk variabel promotion dengan kode P13 rata-rata kinerjanya yaitu 3,1. Untuk kode yang P14 rata-rata kinerjanya 3,02, dan untuk kode P15 rata-rata kinerjanya 3,16.
Kemudian untuk rata-rata kepentingan pada P1 4 dengan variabel produk 4,04, P2 4,08, P3 4,7, P4 4,7, P5 4,6, P6 4,4. Dan kemudian rata-rata kepentingan pada variabel price dengan kode P7 dengan rata-rata kepentingannya yaitu 4,2, P8 4, P9 4,2, P10 3,9. Kemudian untuk variabel place P11 4,4, kemudian kode P12 rata-rata kepentingannya 4,1. Dan untuk variabel promotion pada kode P13 rata-rata kepentingannya yaitu 4,1. Lalu P14 rata-rata kepentingannya yaitu 4,2, dan untuk kode yang terakhir P15 rata-rata kepentingannya yaitu 4,6. Untuk hasil dari Customer Satisfaction Index atau CSI dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri ini dengan hasil rata-rata dari tingkat kinerja atau MSS pada tampilan dari produk yang menarik merupakan atribut penyataan yang paling tinggi dengan skor nilai 3,47. Sedangkan nilai atribut pernyataan yang paling rendah yaitu pada pemberian potongan harga yang menarik dengan nilai 3,2. Untuk tingkat kepentingan yang paling tinggi pada atribut tampilan dari produk yang menarik dengan nilai sebesar 4,8. Kemudian untuk nilai yang paling rendah pada atribut perbandingan harga di antara kompetitor dengan nilai 3,9. Kemudian untuk gap yang paling besar terjadi pada pernyataan potongan harga dengan nilai negatif 1. Lalu untuk nilai gap yang paling rendah pada atribut pernyataan tampilan produk sebesar negatif 0,61. Hasil analisis menggunakan Customer Satisfaction Index dari 100 responden yaitu sebesar 80,7%. Yang dapat diartikan bahwa tingkat kepuasan konsumen dapat dikategorikan dengan yaitu arah puas. Kemudian untuk importance performance analysis. Berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan metode IPA pada tabel sebelah kiri dapat dilihat tingkat kinerja yang memiliki skor paling tinggi yaitu menurut konsumen pada tampilan produk yang dapat dilihat dari nilai skor sebesar 3,347. Kemudian tampilan produk merupakan atribut dari variabel produk. Sedangkan untuk tingkat kinerja yang paling rendah menurut pengunjung ada pada atribut potongan harga dengan nilai skor 302. Konsumen masih merasa kurang puas akan promo yang diterapkan karena nilai dan potongan harga yang masih rendah dibandingkan dengan atribut yang lainnya. Berdasarkan tingkat kepentingan atribut pada variabel menurut konsumen, yang tertinggi pada atribut tampilan produk dengan nilai skor 408. Sehingga konsumen merasa penting akan tampilan produk yang diberikan, namun nilai kepentingan masih lebih tinggi dibandingkan nilai kinerja pada atribut tampilan produk. Kemudian untuk nilai skor kepentingan yang paling rendah yaitu sebesar 399 pada atribut perbandingan harga. Konsumen menganggap atribut tersebut dirasa kurang kinerjanya atau kurang penting atau kurang dalam penerapan kinerjanya. Kemudian untuk analisis hasil diagram Cartesius. Diagram Cartesius ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 merupakan prioritas utama yang dapat diartikan sebagai bagian penting menurut konsumen. Kenyataannya, nilai tingkat kinerja masih memiliki nilai yang rendah
dibandingkan dengan nilai kepentingan. Beberapa atribut penting yang masih memiliki nilai kinerja yang rendah yaitu pada atribut P11 dan P15. Kemudian untuk kuadran 2. Kuadran 2 ini merupakan pertahanan prestasi yang berisi dengan atribut tingkat kesesuaian antara tingkat kinerja dan kepentingan telah mencapai harapan. Atribut yang perlu dipertahankan antara lain ada P1, P3, P4, dan P5. Untuk kuadran 3 merupakan prioritas rendah, di mana kuadran ini dianggap kurang penting bagi konsumen dan kinerjanya yang kurang memuaskan. Kuadran 3 berisi dari beberapa atribut antara lain P7, P9, P12, P13, dan P14. Dan yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 menunjukkan atribut yang berlebihan antara tingkat kepentingan dan kinerja, serta dianggap menjadi atribut yang kurang penting yang termasuk pada kuadran 4 antara lain yaitu P8 dan P10. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Dari hasil diagram kartesius pada kuadran 3 adalah atribut yang harus dilakukan perbaikan yang terdiri dari P7, P9, P12, P13, dan P14. Usulan perbaikan pada P7 dengan atribut kesesuaian antara harga dan kualitas yaitu memberikan penjelasan harga tentang faktor-faktor meliputi harga produk seperti bahan baku yang berkualitas tinggi, proses produksi dengan teknologi yang canggih, ataupun menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Melakukan analisis harga untuk melihat respon pelanggan terhadap berbagai tingkat harga pada dasarnya yang berbeda-beda. Kemudian untuk usulan perbaikan pada P9 dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk karena konsumen tidak selalu terpaku pada akan harga yang diberikan. Dalam hal ini, perlunya adanya analisis yang beragam agar tidak hanya fokus pada harga. Kemudian usulan perbaikan untuk rasa aman dan nyaman pada saat melakukan pembelian dan kode P12 yaitu dengan memberikan fasilitas seperti kesediaannya TV atau untuk media hiburan pada saat berada di ruang tunggu. Kemudian adanya parkiran yang memadai untuk berbagai macam kendaraan mobil dan sepeda motor. Kemudian usulan perbaikan pada atribut P13 yaitu konsisten untuk melakukan promosi yang tidak hanya berfokus pada media sosial agar para calon konsumen dapat mengetahui produk dari berbagai sumber. Lalu untuk P14 merupakan atribut pemberian potongan harga. Usulan yang diberikan yaitu realisasi akan potongan harga agar konsumen dapat merasakan kepuasan yang lebih pada saat melakukan pembelian dalam jumlah. Kemudian untuk sarannya yaitu PT Semesta Agro Indonesia diharapkan melakukan perbaikan pada atribut yang masih dirasa kurang maksimal dalam proses kinerjanya menurut konsumen. Serta dapat mempertahankan ataupun berusaha untuk meningkatkan pada atribut yang sudah dirasa puas oleh konsumen agar loyalitas konsumen terus terjalin. Tidak lupa juga usulan perbaikan dari penulis dapat dijadikan sebagai rekomendasi usulan perbaikan dari atribut yang konsumen masih menganggap kurang puas dalam penerapannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.